Oke, halo semuanya. Oke, ya jadi ini ada tutorial bab 4. Untuk bab ini langsungnya saya akan bahas sampai nomor 11. Dan jujur saya tidak jago integral ya. Ya butuh masih butuh belajar lagi ya guys. Ya, tapi ya intinya tetap mau sharing ke kalian. Jadi kita akan kerjain sampai nomor 11 dan seterusnya itu sudah mulai aneh-aneh ya. Saya tidak suka. Jadinya ya gitu ya nanti aja gitu ya. Oke, jadi kita akan bahas itu dulu. Oke, mari kita menuju OneNote kita. Oke, sebentar. Wait. Hop, hop, hop. Semangat ya guys. Yang ada EBL, ada yang PFD. Ya intinya semangat lah untuk kalian. Saya juga butuh semangat. Oh, oke, kita langsung aja ke soal nomor satu. Tolak konsep. Jadi untuk yang A, limit jumlah Riemann yang menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat dan di atas eh sumbu X untuk X sama dengan 1 sampai 4. Jadi eh intinya integral itu bisa dinyatakan dalam jumlah Riemann gitu ya. Nah, jadi kalau saya misalkan jumlah Riemann itu sebagai L gitu ya. Jadi L itu atau A ya bebas saya L ya, saya sebutnya L aja luas. Jadi luasnya itu bisa didekatkan dengan gimana? Jadi itu bisa didekatkan dengan kalau kita misalkan punya limit n menuju tak hingga dari suatu sigma yang dimulai dari I sama dengan 1 sampai N F X I dikali dengan delta X I gitu ya. Nah sekarang delta X I itu bisa dicari dengan apa? Dengan B min A yang dibagi sama N. Jadi ujung kanan kurang ujung kiri bagi banyak yang berapa buah yang dipartisi gitu ya. Jadi berarti di sini delta X I-nya di sini. Nah, B-nya A itu apa? Ini yang A, ini si B. Jadi delta X-nya adalah 3 per N gitu ya. Oke? Dan satu lagi saya tapi tidak terlalu berguna ya. Jadi X I itu adalah A ditambah delta X kali I. Jadi di sini X I itu bisa ditulis sebagai A ditambah dengan 3I per N. Ya, karena kita tahu A-nya itu adalah 1, jadi ini bisa saya tulis sebagai 1 tambah 3I per N. Tapi nggak ada gunanya juga sih. Jadi kalau saya mau membuat eh, integral dari 4 sampai 1 dari X kuadrat dx, ini saya bisa dekatkan dengan limit N menuju tak hingga dari sigma I 1 sampai N, gitu ya. Dari fxi saya tulis gimana ya? fxi-nya saya tulis dalam xi atau dalam ini ya? Ya, mungkin saya tulisnya seperti ini ya, supaya melengkapi gitu ya. Ini dikali dengan 3 per N. Ya, gitu. Ya, kurang lebih begitu. Lalu yang B kita disuruh menentukan notasi sigma ya. Jadi notasi sigma itu ada beberapa aturan, ada beberapa aturan penting gitu ya. Ya, jadi ini cukup diingat aja. Bentar. Saya buka purcell saya dulu. Saya juga lupa. Hehe. Oh, jadi, jadi apa? Oke, ketemu. Jadi kalau kita punya eh nggak ada di sini. Oh ada. Atau jadi kalau saya punya eh sigma I 1 sampai N gitu ya. Sekarang saya. Jadi kalau saya punya sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari I, ini rumusnya akan jadi N dikali dengan N plus 1/2. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sigma I sama dengan 1 sampai N dari I kuadrat, maka ini akan jadi N kali N plus 1 dikali 2N plus 1/6. Wait, ya. Untuk apa ini? Nanti juga kelihatan gitu ya. Bagi 6. Sedangkan kalau misalnya dia pangkat 3, berarti I sama dengan 1 sampai N. Dari I pangkat 3, ini mirip. Jadi ini adalah N kali N plus 1/2 yang dikuadratin. Kalau pangkat 4 jarang. Gitu ya.
Nah, jadi sekarang saya punya sigma N, saya tulis dulu ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari 2I plus 1 per N. Nah, ada namanya sifat kelinearan dari si notasi sigma ini. Jadi saya bisa pecah ini sebagai sigma I sama dengan 1 sampai N dari 2I per N ditambah sigma I sama dengan 1 dari N dari 1/N. Nah, yang ini teman-teman, ini itu sama aja dengan N kali 1/N. Karena kan kita menjumlahkan si 1/N sebanyak N kali. Ya, jadi 1/N tambah 1/N tambah 1/N dan ya bla 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 seterusnya 1/N gitu ya. Sampai sebanyak N kali. Jadi yang kuning ini saya bisa ubah jadi N kali 1/N. Nah, lalu yang ini gimana? Nah, kalau saya enaknya yang ada angka dikeluarin aja. Jadi kalau ada angka konstanta dalam sigma, itu dikeluarin aja, guys. Jadi berarti ini akan jadi 2 sigma I sama dengan 1 dari N gitu ya. Dari I per N ditambah dengan N kali 1/N berarti berapa? 1 ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang sigma ini gitu ya. Oh, salah. 2 per N-nya saya keluar aja semua ya. 2 per N-nya. Sorry, sorry. Jadi 2 per N saya keluar aja semua, guys. Jadi ini 2 per N. Ini berarti sigma I sama dengan 1 sampai N dari I gitu ya. Ditambah dengan 1. Nah, di mana kita tahu bahwa ini kita udah catat tuh tadi. Apa rumusnya? N kali N plus 1 per 2 tambah 1. Jadi nanti ini berarti adalah N ditambah dengan 2. Ya, jadi jawabannya adalah N plus 2. Lalu yang C, misalkan f fungsi terdefinisi pada interval tutup AB jika limit. Nah, ini apa yang kayak ini bacanya ini adalah norm. Norm bacanya kalau nggak salah gitu ya, norm. Jadi dia itu menyatakan apa yang dimaksud oleh norm. Norm itu menyatakan jumlah partisi. Menyatakan panjang tiap subpartisi. Jadi kan kalau teman-teman mau punya aproksimasi integral yang bagus, gitu ya, berarti panjang tiap partisinya itu harus mendekati 0 supaya dia benar-benar mepet, mepet banget. Jadi aproksimasinya bagus, gitu kan? Nah, intinya yang C ini jawabannya adalah dapat diintegralkan. Ini bisa dibaca di materi 4.2. Yang penting kalau kita punya fungsinya seperti ini kan sebenarnya menyatakan jumlah Riemann sebenarnya. Jadi XI bar di sini menyatakan kita itu bisa punya suatu titik sampel gitu ya tengah-tengah itu. Jadi sebenarnya teori juga jadi nggak terlalu di mana. Jadi ini F dikatakan jawabannya adalah dapat diintegralkan intinya. Ya ini definisi dari integral yang tentu ya itu ini ya. Jadi yang C itu dapat diintegralkan. Atau satu di bawah aja ya teman-teman. Yang C itu jawabannya dapat diintegralkan ya. Saya nggak terlalu bahas untuk ininya teorinya, tapi intinya begitu. Nah, yang menurut saya cukup penting untuk dibahas teorinya adalah yang berikut ini, gitu ya. Nah, yang D. Nah, yang D ini kita kenal sebagai teorema dasar kalkulus yang pertama. Yang D itu adalah teorema dasar kalkulus yang pertama. Yang menyatakan apa? Bahwa jika kita punya F yang kontinu pada AB dan ada X di selang eh, terbuka AB, gitu ya, maka di sini ddx dari integral dari a sampai x dari ft dt ini akan sama saja dengan fx. Jadi teorema dasar kalkulus mengatakan bahwa yang di dalam integral ini akan sama dengan hasil turunannya, gitu ya. Nah, sedangkan yang kita berbicara tentang teorema dasar kalkulus 2 yang mungkin lebih familiar di SMA, di mana teorema kalkulus 2 menyatakan apa? Sama sih, jadi teorema dasar kalkulus 2 menyatakan jika f itu kontinu dan f aksen itu adalah fx gitu ya nih, maka untuk setiap integral dari b sampai a dari fx dx ini sama dengan f besar b dikurangi dengan f besar a. Itu teorema dasar kalkulus yang kedua.
gitu ya. Untuk kenapa teorinya bisa gitu ya ada pembuktiannya gitu. Tapi ini dibilang dasar kenapa? Karena yang awalnya kita mendefinisikan integral itu sebagai jumlah Riemann yang sangat-sangat kompleks, gitu ya, yang sangat segambeng-gambeng fungsi itu. Nah, ternyata itu bisa disederhanakan dengan dua teorema ini, yang bentuknya cukup sederhana. Apalagi kalau teman-teman lihat yang teorema dasar kalkulus 2. Mungkin yang teorema dasar kalkulus 1 mungkin belum teman-teman belum bisa ngerasain kayak apa gampangnya gitu ya. Tapi nanti bisa kita lihat, gitu ya. Nah, yang F itu teorema rata-rata untuk integral. Apa jawabannya? Continue harusnya sih. Tidak. Jika F. Oh, terintegrasi, sorry. Jadi yang F itu adalah menyatakan teorema nilai rata-rata untuk integral. Nilai rata-rata untuk integral, bukan teorema nilai rata-rata ya. Ya benar sih, Teh. Jadi ini tuh yang F tuh nilai rata-rata. Ini cukup penting atau tidak? Ya, penting kalau teman-teman mau belajar. Jadi yang F ini suatu teorema yang menyatakan jika F itu harus terintegralkan gitu ya pada A, B. Nah, maka akan nanti akan ada C gitu ya. Sehingga apa? Sehingga FC itu adalah satu per B min A dari integral A sampai B F T dt gitu ya. F T dt atau F X dx. Ya, F X dx. F X dx aja lah ya. Jangan pakai F X dx aja. F X dx. Nah, itu tema nilai rata-rata untuk integral. Lalu yang G, kita diberikan suatu F fungsi ganjil yang kontinu. Nah, kita itu kalau punya kesimetrian fungsi gitu ya. Kesimetrian fungsi. Terutama yang kita bahas ini kan fungsi ganjil. Ya, jadi kalau kesimetrian fungsi ganjil itu menyatakan bahwa integral dari min A sampai A dari fx dx gitu ya. Ini dengan f-nya ganjil, dengan f itu fungsi ganjil, maka integral A sampai min A fx dx ini akan sama dengan nol. Yaitu kesimetrianya. Kalau untuk fungsi genap, saya rasa lain ya. Kalau untuk fungsi genap, kalau dia dari min A sampai A, nanti dua kali sesuatu ya. Dua kali integral dari nol sampai, ya gitulah. Ya. Nah, sekarang yang H ini membicarakan tentang integral numerik. Jadi kalau nanti teman-teman kita dalami integral numerik nanti mungkin di part berikutnya. Jadi untuk menghitung integral itu dapat dilakukan dengan beberapa aproksimasi. Bisa pakai Riemann kiri, Riemann kanan, aturan titik tengah, trapesium sama parabola. Nah, kalau trapesium itu untuk galat, kita galatnya dulu ya. Kenapa ada galat? Jadi galat ini kita bisa atur. Kita mau galatnya sekecil apa. Misalnya saya mau pengennya galatnya itu harus lebih kecil dari 1/100. Nah, itu ada rumusnya. Dimana kalau untuk trapesium, itu galatnya adalah B min A pangkat 3 per 12N pangkat, apa saya lupa juga rumusnya. eh oh, ada minusnya, sorry. Saya lupa terus. Jadi ini minus B min A pangkat 3 yang kita bagi sama 12N kuadrat dari F double aksen C. Gitu ya. Untuk C-nya itu harus berada dalam interval A, B. Gitu ya. Nah, itu untuk galatnya. Nah, untuk taksirannya, jadi untuk metode trapesium gitu ya. Untuk metode trapesium, kalau saya punya integral dari B sampai A dari fx dx, nah itu ingatnya gini teman-teman. Jadi integral metode trapesium itu hanya yang paling kiri, yang paling ujung kiri dan paling ujung kanan itu nggak dikali dua, tapi sisanya dikali dua, gitu ya. Jadi saya bisa tulis ini sebagai B min A per 2N. Nah, jadi kita tuh nulisnya gini. Jadi kita tuh awalnya f x 0 ditambah 2 f x 1 tambah f x 2. Nah, ini seterus gitu ya sampai akhirnya nyampe 2f
eh fxn min 1 gitu ya. Sampai tadi f doang. F dari x n. Nah, gini. Coba saya kurang kiri kayaknya. Gitu ya. Yang ini panjang banget tuh. Yang jadi gila buset. Jadi yang tengah, yang awal sama yang akhir itu jangan dikali dua. Yang cukup yang tengah-tengahnya aja yang dikali dua. Gitu ya. Jadi yang ini kan saya bisa ya, anak orang matematika itu kan orang yang paling malas di dunia. Jadi kan ya ini bisa disederhanain lah gitu ya. Jadi sederhananya gimana? Jadi ya integral dari B sampai A dari fx dx gitu. Dari B min A per 2N ya. Yang ini akan jadi FA tuh. Ya kan? FA. Kemudian yang ini akan jadi dua kali kan setidaknya ada kali dua kan. Nah, itu sama saja dengan dari I sama dengan 1 sampai N dari F A plus I kali dengan delta X ditambah dengan F B gitu ya. Jadi kan ini sama aja dengan seperti kita punya XI gitu ya, punya X ke I gitu ya. Jadi mirip lah. Itu untuk aturan trapesium, dan kalau aturan trapesium biasanya N-nya nggak gede-gede banget, nggak sampai N-nya 100. Biasanya N yang dapat cuma 4, 5, jadi masih bisa dihitung secara manual gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan ini. Oke, dengan menggunakan limit jumlah Riemann kiri atau kanan, hitunglah integral berikut. Jadi kita yang A dulu lah. Yang A itu kita data dulu. Jadi kan berarti di sini A-nya 0. Kemudian B-nya 1. Terus berarti di sini apa yang bisa dicari? Kemudian fx-nya sama dengan 4. Berarti si delta x sama dengan apa ayo? Super n ya? Super n, dan xi itu adalah A ditambah dengan delta x kali I. Dimana berarti kalau delta x-nya super n, berarti di sini xi akan jadi I per n. Nah, maka di sini f dari xi itu adalah ya 4 4 juga gitu, nggak pengaruh gitu ya, nggak pengaruh amat. Jadi ya f dari xi ya kan ya konstan gitu, tetap 4. Nah, sekarang baru kita eksekusi pakai apa tadi? L kan adalah limit dari n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n dari 4 yang kita kaliin sama delta x. Delta x-nya adalah 1/n. Berarti di sini L-nya adalah, berarti kan saya bisa keluarin tuh. Ya enggak? 4-nya bisa saya ke depan itu. Jadi 4 dikali limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n dari 1/n. Dimana saya tahu bahwa ini adalah n. 1, sorry, 1. Ya, jadi L-nya adalah 4. 4 satuan luas. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba contoh yang B. Integral dari min 2 sampai 4 dari 2x min 1 dx. Nah, sekarang kita punya A-nya itu min 2. Kemudian kita punya B-nya 4. Dan fx-nya adalah 2x min 1. Jadi delta x yang kita punya adalah B min A. Berarti 4 tambah 2 per n. Maka delta x-nya akan sama dengan 6 per n. Maka si xi akan jadi min 2 tambah A tambah delta x-nya kan 6. Berarti 6i per n. Gitu ya. Akan jadi 6i per n. Saya pindahin ke sini aja lah. Oke. Nah, maka si fxi-nya akan jadi 2xi min 1. Gitu ya. Akan jadi 2xi min 1. Itu yang berarti saya punya fxi, gantilah dia kan. Jadi dikali itu jadi 2 kali min 2 plus 6i per n gitu ya. Min 1 ganti xi-nya dengan yang udah ini. Jadi si fxi itu akan jadi min 4
Ya kan min 4 berarti min 5 ya. Berarti ini akan jadi 12i eh, per n minus 5 gitu ya. Semoga aja benar. Nanti kita kan bisa cross check karena kan kita bisa tahu teorema dasar kalkulus 2. Jadi kan L adalah limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n dari f x i dikalikan dengan delta x. Gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita punya nih bahwa L itu akan jadi limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n. Ini digantikan jadi 12i per n minus 5 kali delta x adalah 6 per n. Maka di sini L itu akan jadi limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n kali ini masuk tuh. Berarti akan jadi 72i per n kuadrat minus 30 per n. Nah, ini kan bisa pakai sifat kelinearan tuh. Ya enggak? Jadi si eh ininya bisa saya keluarin. Apa yang bisa? Saya pecah. Jadi ini I sama dengan 1 dari N dari 72I per N kuadrat minus sigma I sama dengan 1 dari N dari 30 per N. Yang ini ketahuan ya? Bapak yang ini 30 kan? Ketahuan kan? Oke, sekarang yang nggak ketahuan berarti ini kan? Nah, jadi saya 72 ya ini, saya pindahin ke depan. Jadi 72, lalu ini limit N menuju tak hingga. Nah, ini kan berarti sisa I ya. I itu kan adalah apa? I itu. I adalah N kali dengan N plus 1 per 2. 2 nya saya pindahin ke bawah. 2N kuadrat. Dikurangi sama 30. Itu kan? Jadi kalau teman-teman hitung di sini berarti L itu adalah 72. Limit tak hingga dari ini berapa? Setengah kan? Jadi setengah minus 30. Maka akan jadi 6 satuan luas. Kalau tidak teman-teman nggak percaya, cek pakai eh teorema dasar kalkulus kedua. Saya pindahin ke sini ya. Ya. Kalau pakai teorema dasar kalkulus 2 kan harus integralin dulu tuh. Berarti kan integral dari eh jadi ini akan jadi x kuadrat min x gitu ya. Dari 4 sampai min 2. Kalau dimasukin 4 berapa? Kalau dimasukin 4 kan akan jadi 12. 12 dikurang dengan 4 tambah 2 6. Jadi 6. Tuh sama. Ya. Jadi kalau mau menghitung pakai jumlah iman ya harus gitu, harus pelan-pelan. Gitu ya. Nah, yang C atau yang menarik. Saya harus kerja yang mana teman-teman? Karena saya nggak mungkin bahas semuanya, karena ini kepanjangan. eh saya bahas yang D aja ya. Yang D, integral dari 0 sampai 3 dari X pangkat 3 plus 2 dx. Gitu ya. Nah, integral dari 0 sampai 3 X pangkat 3 ya. Sama lah. Metode adalah cari A-nya berapa, B-nya berapa. Lalu cari fx-nya berapa. X pangkat 3 plus 2. Berarti delta X-nya akan sama dengan berapa? 3 per N. Lalu si XI adalah 3I per N. Ya kan? Karena A-nya 0. Sebentar ya guys. Nah, jadi sekarang kalau saya mau punya fxi, berarti 3I per N pangkat 3 tambah 2. Berarti di sini fxi itu adalah 27I pangkat 3 per N pangkat 3 tambah 2. Oke, beres. Sekarang mau kita otak-atik limanya kan. Limit N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N. Fx-nya kan ini kan 27
I pangkat 3 per N pangkat 3 tambah 2 kalikan dengan delta X. Delta X-nya adalah 3I per N. Kok 3I per N, sorry. Delta X-nya adalah 3 per N. Ya, 3 per N. Nah, sekarang kan berarti harus kali masuk dulu tuh. Jadi si L, jumlah Riemannnya adalah limit N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N. Yang ini berarti akan jadi 81 gitu ya. I pangkat 3 per N pangkat 4 ditambah dengan 6 per N. Tuh ya, kelihatan kan? Berarti ini akan jadi gimana, teman-teman? Jadi kan, kalau saya mau pindahin ke sini, ini kan berarti L akan jadi 81-nya saya keluarin dong. Limit N menuju tak hingga. Lalu langsung saya sigmakan. I pangkat 3. I pangkat 3 rumusnya apa? Ini kan N kuadrat kali N plus 1 kuadrat per 4. Jadi N kuadrat kali N plus 1 kuadrat yang dibagi sama 4. 4N pangkat 4. Berarti 4-nya dari ininya, N pangkat 4-nya dari bawah. Tambah sama 6. Karena 6 per N kan. Jadi berarti isinya 81 kali limit N menuju tak hingganya berapa ini? Seperempat ya? Betul kan seperempat? Jelek ya? Saya masih seperempat ya? Ya, saya yakin anggaplah seperempat gitu ya. Tambah 6. Maka L-nya akan jadi 81 tambah 24 per 4. Maka L-nya adalah 105 per 4. Saya coba cek pakai teorema dasar kalkulus kedua. Kalau saya integralkan ini kan berarti jadinya seperempat X pangkat 4 plus 2X integral 3 sampai 0. Berarti kan 81 per 4 tambah 6. Tuh, sesuai kan teman-teman? Sama ya dengan menggunakan teorema kalkulus 2 kita bisa dapat. Jadi itu caranya menggunakan aturan Riemann. Ya, memang agak belibet, tapi ya udahlah. Nah, yang ketiga ini kita seperti mengerjakan soal fisika kinematika biasa, teman. Yang nomor 3 ini kita punya suatu grafik seperti ini. Nah, yang A, kita disuruh menghitung integral dari 0 sampai 1 dari fx dx. 0 sampai 1 fx dx. Luas kan? Yang mana tuh? Berarti kan si segitiga ini ya. Berarti kan setengah alasnya 1, tingginya 2. Berarti 1. Terus yang B. Yang B apa? Yang B integral dari 3 1. Nah, integral 1 3 1 itu harus step by step, teman-teman. Jadi harus gini. Ditambah integral 1 sampai 3 dari fx dx. Nah, karena yang 1 sampai 3 ini di bawah sumbu X, maka saya kurangkan. Jadi yang ini 1. Nah, integral 3 sampai 1 ini kan setengah lingkaran ya. Berarti setengah pi M-nya 1 ya. Berarti 1 kuadrat. Jadi 1. Jadi berarti ini akan jadi 1 minus pi per 2 atau ya berarti 2 minus pi per 2. Kemudian yang C, integral 4 sampai 2. Kalau integral 4 sampai 2, berarti saya ngitungnya gini. 2 sampai 3 fx dx ditambah integral 3 sampai 4 fx dx. Di mana integral 2 sampai 3 fx dx itu berarti adalah seperempat gitu kan. Seperempat pi dikali dengan m-nya. M-nya 1 kan. Di, di ini minus. Minus ya. Minus ditambah sama setengah kali 1 kali 1. Jadi berarti ini adalah setengah yang dikurangi dengan pi per 4. Maka ini akan jadi 2 min pi per 4. Ya, begitulah ya. Oke, dan yang terakhir yang D. Yang D disuruh integral integral dari 6 sampai 0. Wow. Ya, kalau gitu mah berarti nggak susah dong. Berarti saya bisa pakai integral 1 sampai 3 dari fx dx. Lalu saya punya informasi integral dari 3 sampai 6. Sorry, dari 0 ya. Fx dx. Gimana integral 0 sampai 3? Integral 0 sampai 3 kan berarti integral 0 1 ditambah dengan integral 1 3. Gitu kan? Berarti, ya berarti yang ini kan?
Eh, sebentar, kok saya nge-lag? Satu. Iya ya, benar-benar. Oh, yang B berarti saya salah ya? Oh iya, yang B saya salah. Oke, oke, wait, wait, yang B saya salah. Oke, saya bingung tadi. Yang B, yang B kan hanya integral 1 sampai 3 ya. Berarti ya udah kalau integral 1 sampai 3 dari fx dx, ya berarti langsung aja kan? Setengah lingkaran kan? Berarti setengah dari pi kali 1 kuadrat. Berarti akan jadi setengah pi. Nah, berarti integral 0,3. Sorry, ini minus. Gimana nulis minusnya? Ini minus ya, minus setengah pi, gitu ya. Nah, sekarang kalau integral 0,3, berarti gimana? Integral 0,3 itu berarti 1 dikurangi setengah pi ya. Berarti kan ini akan jadi 1 dikurangi dengan setengah pi ditambah luas trapesium. Yang ini kan jumlah sisi sejajar berarti 2 tambah 3 5 5 kali tinggi. Oke, tambah 5/2. Oke, maka ini akan jadi 2 min pi tambah 5/2. Maka akan jadi 7 min pi/2. Ya, jadi saya tulis sama aja teman-teman, hemat tempat. 7 min pi/2. Ya, moga nggak salah. Oke, gitu. Lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 saya mungkin butuh bantuan GeoGebra, I think. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi yang A itu misalkan yang A, mutlak X. Nah, mutlak X itu kan kalau saya gambarkan grafiknya kan kurang begini ya. Udah bosan gak lihat mutlak X? Tuh, ini kan. Nah, kita mau cari integral dari min 1, 2 fx dx. Berarti kan kita mau cari misalnya kan ini titik-titik, ini min 1, terus ini titik-titik, ini 2. Nah, berarti kan luas ini tambah luas yang sini kan. Berarti, ya enggak? Betul? Min 1, 1. Berarti di sini integral dari 2 min 1 dari mutlak x dx. Ini sama saja dengan apa? Sama aja kita mengatakan bahwa apa? Bahwa ini kan berarti setengah kali 1 kali 1 ditambah setengah kali 2 kali 2. Maka ini akan jadi 2 tambah setengah 5/2. Gitu ya. Atau kalau pakai rumusnya gimana? Nggak mau sketsa pakai grafik gitu. Bisa. Jadi harus tahu definisi dulu. Tapi kalau kita punya definisi mutlak X, ingat bahwa mutlak X itu akan bernilai gimana? Akan bernilai X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0 dan min X ketika X-nya lebih kecil dari 0. Sekarang kita punya integral dari 2 min 1 dari mutlak X dx. Nah, berarti di sini saya harus pisah dulu. Jadi min 1 sampai 0 mutlak X dx ditambah integral dari 0 sampai 2 dari mutlak X dx. Dimana kalau integralnya dari min 1 sampai 0, si mutlak X akan bernilai apa? Min X. Ya nggak? Min 1 sampai 0 ini akan jadi minus X dx. Yang ini akan jadi X dx. Berarti kan ini berarti jadi min setengah X kuadrat ya. Berarti eh min setengah X kuadrat dari 0 sampai min 1 sampai 0 ditambah dengan setengah X kuadrat dari 2 sampai 0. Jadi akan jadi setengah ya, setengah tambah 2. Nah, tuh sama hasilnya 5/2. Itu kalau nggak mau pakai grafik, gitu ya. Nah, sekarang yang B. Yang B dia bilang fx itu akan bernilai apa? Akan bernilai X kalau X-nya lebih besar sama dengan 1 ya, gitu ya? Oh, kurang dari sama dengan 1. Baik. X kurang X, di mana saat X kurang lebih sama dengan 1 dan 1 jika X lebih besar dari 1. Gitu ya.
Sebentar guys. Oke sih. Jadi ya anggaplah itu break dulu ya. Jadi, nah sekarang saya punya maunya integral 2 sampai min satu. Nah ingat teman-teman, jadi kita kan punya integral 2 min satu f x dx. Nah, berarti saya bisa pecah gini. Jadi min satu sampai satu dari fx dx ditambah integral dari satu sampai 2 fx dx. Kenapa saya pisah? Karena saat dia min 1 sampai satu, si fx-nya berlakunya gini kan. Satu sampai min satu dari apa? Dari x kan. X dx. Sedangkan yang ini itu dari satu dx. Pasti beda dong. Berarti kan ini akan jadi setengah x kuadrat dari satu min satu ditambah dengan eh, x gitu ya. X dari 2 sampai satu. Gitu kan. Jadi ini akan jadinya berapa? eh ini akan jadi nol ya. Satu sampai min satu kan nol ya berarti ya. Nol tambah dengan satu. Jadinya sama dengan satu. Gitu ya teman-teman. Terus yang C. Oh my god. C. Floor ya. C. Floor. Ya udah, berarti kan fx sama dengan floor x. Kalau floor x kan berarti gini. Integralnya kalau dari 2 sampai min satu berarti bisa dipecah jadi 3 bagian. Yang pertama dari integral min satu sampai nol. Yang kedua dari integral nol sampai satu. Dan yang ketiga dari satu sampai 2 dari fx dx. Dimana kalau dianya dari min satu sampai nol, si fx-nya akan bernilai apa? Akan bernilai min satu. Karena kan pembulatan ke bawah. Yang ini akan jadi integral dari satu sampai nol dari nol. Nol dx. Sedangkan ini akan jadi integral 2 sampai satu dari 1 dx. Integral nol apa ya? Integral nol c. Integral dari satu sampai nol berarti satu kan harusnya. Kok aku ngeblank ya? Nol sampai satu dari nol. Tetap nol, bego. Jadi, berarti ini akan jadi min x dari nol sampai min satu. Ini nol, berarti ini akan jadi x dari 2 sampai satu. Oke, berarti ini akan jadi nol, nol, eh, berapa ya? Bentar. eh satu ya, berarti satu tambah satu, dua. Ya aja gitu ya. Oh, saya agak bingung. Bentar, bentar. Saya akan coba ilustrasikan ini di GeoGebra. Sebentar. Oke, mari kita buka GeoGebra. GeoGebra. Oke, kita cari integral dari fungsinya kan dari fungsinya adalah floor ya. Floor X. Startnya kan dari min satu, N-nya di 2, gitu kan. Nol apa berapa sih? Nol ya? Sebentar, kita cek dulu ya. Oke, katanya jawabannya nol. Berarti kita harus sesuaiin tuh. Jadi kita dapatnya berapa?
Oh, saya tahu kenapa nol. Karena yang ini negatif. Sebentar. Yang ini negatif, teman-teman. Karena kan dia berada di bawah kurva ya. Jangan lupa. Makanya di sini disuruh sketsa supaya teman-teman tahu kapan dia di atas kurva, kapan dia di bawah kurva. Makanya disuruh sketsa. Nah, di sini saya mau jelasin kalau gimana kalau langsung gitu. Oke, sebentar. Berarti ini saya harus kasih minus. Minus. Gitu ya. Jadi kan ini harusnya berarti kan tadi berapa? Min 1 tambah 1. Maka jadi 0. Gitu ya. Jadi min 1 tambah 1 jadinya 0. Ya intinya 0 ya teman-teman ya. 0. Dan yang terakhir, akar dari 4 min X kuadrat ya. Nah, kalau akar dari 4 min X kuadrat itu kayak lingkaran teman-teman. Jadi kalau kita ini harus pakai sketsa, nggak bisa kalau kerjanya. Jadi kan akar dari fx sama dengan akar dari 4 min X kuadrat. Kita ambil beberapa titik sampel lah. Ini kan kalau misalnya X-nya min 2 berarti berapa? Min 2,0. Terus kalau dia min 1 gimana? Min 1, akar 3. Terus ini 0,2. Ini berarti 1, akar 3. Ini jadi 2,0. Jadi kalau saya gambarkan teman-teman, ini tuh kayak gini loh. Setengah lingkaran jadinya. Min 2, ini 2. Jadi teman-teman dia akan jadi setengah lingkaran ya. Kita pakai GeoGebra aja. Saya malas hitung untuk ini. Jadi dia akan jadi setengah lingkaran. Jadi kita akan gambarkan dia di GeoGebra untuk menentukan berapa nilai sesungguhnya. Gitu ya. Oke, sekarang udah ini integral dari apa? eh 4 min X kuadrat dari min 1 sampai 2. Tuh, min 1 sampai 2 ya. Berarti kan cuma ininya doang ya. Sorry, sorry. Nah, berarti kalau gitu teman-teman bisa ini cari luasnya dulu dari min 2 sampai 2 berapa kan segini ya? Betul, kalau min 2 sampai 2 kan segini. Saat semuanya kan dikurangin berarti sama seperempat lingkaran yang ini. Tuh, bukan seperempat lagi ya bahkan ya. Ya, tapi intinya begitu. Jadi kita bisa nggak kuranginnya pakai apa ya? Yang besar harusnya kurangin yang kecil sih, harusnya gitu. Ini kan setengah lingkaran juga, cuma setengah lingkarannya setengah lingkaran yang ini gitu kan, setengah lingkaran yang ini. Ya, gitu lah, gambar saya jelek, saya tahu. Ya bisa. Jadi cari yang dari min 2 sampai 2 dikurangin sama yang dari min 2 sampai 1. Harusnya dengan cara begitu work. Ya. Oke. Oke, lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini paling harusnya paling mudah dan paling sering masuk ujian. Jadi ya teman-teman jangan buang kesempatan lah. Oke, oke. Oke, saya lanjutkan dulu di sini karena waktunya cukup banyak ya makannya. Nah, yang nomor 5 integral 1 sampai 0. Ya dia gitu. Yang A, integral dari 3 sampai 0 dari fx dx. Yang gimana caranya? Gampang. Yang A, integral 0 sampai 3 fx dx. Ini sama saja dengan mengatakan apa? Bahwa kita menjumlahkan dari integral 0 sampai 1 ditambah integral dari 1 sampai 3. Di mana 1 sampai 0 itu berapa? Min 2 tambah 5. Maka ini akan jadi 3. Gitu ya. Yang selanjutnya saya lanjutkan di bawah. Yang B. Integral 3 sampai 1 dari 5 gx dx. Kalau gini 5 nya bisa saya keluarin. 1 sampai 3 dari gx dx. Berarti di sini akan jadi 5 kali 5. Maka akan jadi 25. Terus yang C, integral dari 3 sampai 0. Ini sifat kelinearan. Jadi kalau dari 0 sampai 3, dari fx ditambah dengan gx, ini sama saja dengan mengatakan integral 3 sampai 0 dari fx dx. Ini saya ada dx ya, dx gitu.
Ini integral dari 0 sampai 3 gx dx. Itu ya. Maka integral 3 sampai 0 tadi berapa? 3 ya. 3 tambah sama 4. Jadi hasilnya 7. Dan D, yang D itu berarti integral dari 3 sampai 1 dari 2 ft min 3 gt dt ini sama saja dengan mengatakan apa? Kita punya 2 dari integral 1 sampai 3 ft dt dikurangi 3 dikali integral 31 dari gt dt. Itu kan? Dimana 3H itu dari kasih tahu kan? Oke, 5 sama 1. Berarti 2 kali 5 kurang 3 hasilnya 7. Oke gitu ya. Yang nomor 5 nggak susah. Lanjut nomor 6. Nah nomor 6 ini jujur saya malas. Oke nomor berikutnya nomor 6. Nomor 6. Misalkan kita punya fx. Nah kita udah diberi petunjuk sebenarnya. Kita disuruh men-sketsa dulu fx. Baru kita tentukan. Nah, jadi saya punya grafik gitu ya. Anggaplah saya punya grafik. Ini 0 sampai 7 ya. Ya, kira-kira aja lah ya. Jadi saya kurang lebih kira-kiranya begini. Tapi jelek. Saya nggak suka. Ya, kira-kiranya gini lah ya. Nah, gini. Gitu ya. Ini fx, ini x. Katanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi katanya dari 0 sampai 3 dia tuh kurvanya datar jadi 2. Ini misalnya 2 ya. Tuh datar jadi 2. Sat. Nah, terus saat dari 3 sampai 7 dia itu 5 min X. 5 min X itu berarti kalau 5 dia nyentuh 0 ya. Ya kan? Jadi grafiknya bakal gini. Dia bakal turun tuh si grafik tuh. Jadi gini, ini kan nih terus turun. Nah, ya kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Gak bagus emang. Oke. Nah, yang saya mau bilang adalah eh sketsa, tentukan suatu formula untuk AX. Gitu ya. Nah, jadi kita akan telaah satu-satu. Jadi pertama-tama kita akan telaah dulu untuk yang X-nya dari 0 sampai 3. Ya, alias si persegi panjang ini. Karena kan kalau yang dari sudah 3 kan fungsinya lain tuh. Jadi kita cek dulu yang persegi panjang ini. Ya kan? Di mana AX integral 3 sampai 0 fx dx. Ya kan? Ini akan sama dengan kalau kita hitung-hitung, ini kan berarti luas ya. Luasnya adalah 2 kali 3. Jadi 6 ya. 6. Gitu ya harusnya gitu ya. Jadi untuk 0 sampai 3, AX itu akan selalu bernilai 6. Gitu? 6X atau gimana? Saya integral dari 3 sampai 0 fx dx. 6. Apakah apakah berlaku bahwa A aksen X sama dengan fx? Oh, waduh, kok saya nggak yakin ya? Sebentar. Sebentar teman-teman. Saya tidak yakin, maka saya akan cari pembenaran dulu. Supaya hasilnya valid dan tidak ngulang videonya. Oh ya, saya kan harusnya ambil ini ya. Harusnya ambil X ya, bukan ambil ini ya. Bukan ambil 3, salah saya. Sebentar. Jadi yang harusnya saya ambil di sini itu si X. Ya kan? Di X. Jadi X itu berada di antara 0 sampai 3 lah gitu ya. Jadi saya tahu tingginya always 2, tapi saya nggak tahu. Jadi saya bisa saja nyebut sini ada suatu X gitu ya. Nah, saya nggak tahu panjangnya berapa. Saya misalkan X, tapi saya lalu yakin bahwa tingginya adalah 2.
Jadi berarti ini adalah 2x. Gitu ya. Nah, maaf guys. Oke. Oke, lanjut tuh. Dari sekarang kita akan selidiki untuk apa? Untuk dari 3 sampai 5. Nah, untuk 3 sampai 5 gitu ya. Kalau kita mau selidiki 3 sampai 5, berarti kan saya harus jumlahin tuh dianya dengan yang sebelumnya. Ya nggak? Kayak fisika. Bentar. Ya. Jadi saya harus ya kembaliin ke fisika lah gitu ya. Tapi saya mau validasi dulu sebentar. eh Mana ya? Sebentar ya guys. Eh, ya la la la. Jadi gini, yang ini berarti si AX itu adalah integral. Kita pakai yang sebelumnya tuh, integral dari 3 sampai 0 dari fx dx ditambah dengan integral dari x3 fx dx. Gitu kan? Nah, jadinya yang ini kan udah tahu tuh 6. Nah, yang ini kan berarti luasnya kan, luas trapesiumnya berapa? Nah, luas trapesiumnya kan berarti gimana ya? Anggapannya saya punya trapesium, saya misalkan X di sini saya berarti punya trapesium ini, gitu kan? Di mana panjang sisi sejajarnya adalah 2 yang ditambah dengan 5 min X. Jadi 2 tambah 5 min X kita kalikan dengan tingginya. Tingginya itu adalah X plus 3, gitu ya. Tinggi adalah tinggi adalah X min 3, sorry. X min 3 yang kita bagi sama 2. Jadi AX-nya akan sama dengan 6 tambah 7 min X kali X min 3 bagi 2. Dan satu lagi kita punya untuk X-nya dari 5x7. Jadi berarti saya punya AX di sini adalah apa? Integral dari 5 sampai 0 dari fx dx gitu ya. Nah, ini ditambah sama integral dari 5 sampai x dari fx dx. Nah, sekarang masukin nih. Kalau 5-nya di sini berapa? Kalau masukin 5, 7 min 5, 2. 5 min 3 juga 2. Berarti 8. Berarti 8 ditambah integral dari x sampai 5 fx dx. Berarti kan saya punya trapesium mana? Trapesiumnya. Coba. Bukan trapesium lagi ya ini. 5 sampai 7 ini. Ini misalnya x ini. Ini ya berarti. Jadi saya misalkan x di sini. So, titik-titik. Berarti kan tingginya apa? Tingginya adalah, itu kan segitiga teman-teman ya. Tingginya kan adalah setengah x min 5. Ya kan? Ini kan alas. Tingginya x min 5. Alasnya akan selalu apa? Alasnya akan selalu 5 min x. Ya kan? 5 min x. Jadi ini akan jadi 8 tambah setengah kali berapa ini cuy?
eh, min X kuadrat, min X kuadrat, sebentar, sebentar. X min 5 sama 5 min X. Kok aku bingung ya? 5X min X kuadrat min 25 plus 5X. Berarti min X kuadrat. Ya intinya gitu teman-teman. Nggak usah difaktorin juga nggak apa-apa lah ya. Oke, oke. Saya anggap ini cukup. Hmm. Intinya gitu. Jadi yang itu gitu. Terus dicek aja. Apakah A aksennya selalu FX gitu. Kayak misalnya kalau ini kan. Ini A aksen X-nya kan 2 ya. Berarti benar. Nah yang keduanya cek sendiri. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah teorema kalkulus pertama, TDK1. Nah, TDK1 kan tadi kita udah bahas itu teorinya. TDK1 tadi teorinya apa? Kalau kita punya teorema dasar kalkulus 1. Kalau kita punya ddx dari integral dari A sampai X dari f t dt ini sama dengan fx. Nah, perluasannya kalau misalnya ddx itu dari A sampai UX gitu ya. Maka dari FTDT, maka ini akan jadi apa? U turunan dari U dikalikan dengan FX. Gitu ya. Itu perluasan dari teorema dasar kalkulus 1. Jadi kalau misalnya batas atasnya bukan X, nah saya bisa ganti, bukan FX, tapi FU. Sorry. Jadi saya bisa punya perluasan yang seperti ini. Mirip aturan rantai ya teman-teman ya. Gitu ya. Oke, let's go. Sekarang berarti kalau yang A gampang. Berarti yang A kalau misalnya saya disuruh mencari turunan dari integral ini X sampai 1 dari T kuadrat per T kuadrat plus 2 dt, maka ini akan jadi apa? Turunannya akan jadi X kuadrat per X kuadrat plus 2. Tinggal lihat aja fungsi yang di dalamnya apa. Terus yang B, kalau yang B kan integral dari 4 sampai X. Nah, itu nggak boleh. Jadi integral 4 sampai X ini harus saya ganti dulu. Ini ya, ini kan plus 2. Jadi minus integral dari 4 sampai X. Jadi pastikan bahwa X itu selalu di atas. Nah, jadi gini. Berarti kalau saya mau cari turunan fungsinya, gitu ya. Ya udah, berarti kan minus d dx dari integral X sampai 4 dari akar T pangkat 6 plus dt. Ini berarti adalah apa? Berarti ddx-nya adalah minus ya. Jadi minus akar X pangkat 6 plus 2. Tapi minusnya dipindahin gitu. Ini nggak ada. Ya gitu. Jadi minusnya seolah-olah pindah. Nah sekarang kita punya ini. Gitu ya. Kita punya yang C tuh. Udah agak lain kan? Yang C integral dari X kuadrat plus 1 2 terus 3S per 2 plus sin S ds. Gitu ya. Nah, sekarang gimana nuruninnya? Nah, pakai yang perluasan tadi. Gitu ya. Sebentar, saya baca-baca lagi juga. eh Berarti segini kan? Kalau ini berarti turunannya adalah gini. Berarti kan 2x gitu kan. Turunan yang ini dikalikan dengan ganti kan 3 kali x kuadrat plus 1 2 tambah sinus x kuadrat plus 1. Gitu. Ya, itu turunannya. Saya nggak mau hitung lebih lanjut gitu ya. Yang D 2x plus 1
sampai X dari cos kuadrat theta dt. Cos theta, oh cos kuadrat ya. Nah, saya nggak bisa nih teman-teman. Belum belajar. Nggak expect gitu bakal ada soal ini. Tapi saya akan coba lihat dulu. Bentar ya. Oke. Tapi harusnya bisa di otak-atik sih. Sebentar. Waduh, nggak ada pula. Kalau ide saya sih, tadi mau misalin sesuatu dengan U gitu ya. Misalin sesuatu dengan U, tapi juga hmm, belum tentu bisa sih. Oke, sebentar. Sepertinya ada yang bisa saya baca di sini. Eh, nah, apa yang D ini saya pending dulu. Kayaknya yang D ini harus pakai UV deh. Ini harus pakai UV. Mhm. Enggak, nggak usah ya? Kayaknya nggak usah deh. Bentar, lihat dulu. Kayaknya nggak usah deh. Hmm, oke. Saya nggak tahu ya, tapi yang jelas dalam pikiran saya sih, U-nya saya misalin 2x+1. Si 2x+1 saya misalin U. Jadi kan berarti si ini berarti si DU atau U aksen X saya DU DX ya. DU DX itu jadi 2. Terus si V itu kan adalah X. Berarti si DV DX atau V aksen X itu adalah 1. Gitu ya. Nah, eh oke, sekarang berarti saya punya integral yang gini, teman-teman. Saya punya integral yang bentuknya bisa jadi seperti ini. UV, gitu ya. Mhm. Integral dari UV dari cos theta kuadrat d theta. Buset, anjir begitu ya. Buset banget gitu. Hmm, berarti di sini saya bisa pecah kayaknya. Jadi saya bisa pecah seperti ini teman-teman. Jadi saya punya pecah ini jadi integral dari V sampai suatu konstanta yang saya sebut dengan A gitu ya. Cos d theta. Berarti kan selanjutnya jadi gini tuh. Tuh teman-teman. Nah, terus karena saya tahu bahwa teorema dasar kalkulus pertama itu konstantanya harus selalu berada di atas. Jadi saya pindah lah dia kan jadi minus. Jadi minus dari eh, U sampai A juga dari cos theta kuadrat D theta. Ini udah bener ya? Oh, salah saya berarti. Saya, yang ini udah bener. Ini udah bener, yang salah tuh yang depan.
Ini dari U sampai A. A-nya kan konstanta selalu di bawah. Berarti ini akan jadi minus integral dari A sampai V. Nah, ya kan? Dimana V itu adalah, berarti kalau saya mau turunkan ini, gitu kan? Jadi kalau saya mau menurunkan ini, berarti minus dx dari integral V. Ini A, ini cos theta kuadrat, d theta, ini integral dari U sampai A, sorry, ada dx-nya juga. Sorry, banyak blunder ya guys. Oke, jadi ini juga ddx kan, ddx. Oh, sorry, ini d theta ya, ini d theta karena dalam theta. Jadi berarti ini akan jadi integral dari U sampai A cos kuadrat theta d theta. Ini U ya teman-teman, jangan salah sangka. Nah, berarti kan ini akan jadi apa? Menurut teorema dasar kalkulus 1. V aksen ini berapa? Min 1 ya? V aksen itu 1. Berarti akan jadi min cos X kuadrat ditambah 2X dikali dengan cos X kuadrat. Maka ini akan jadi 2X min 1 yang dikali dengan cosinus X kuadrat. Ya, moga nggak salah ya teman-teman. Kalau saya mau salah ya mohon koreksi karena masih belajar juga. Oke, yang ke-8. Aduh, yang ke-8 sih. Yang ke-8 saya mungkin bahasa gini teman-teman ya. Jadi ini sama aja dengan yang tadi gitu ya. Cuma sekarang dia pakainya ke monotonan gitu. Jadi kan saya kan bisa cari f aksen x, ya nggak? F aksen x itu adalah ddx dari integral integral yang segambeng-gambeng ini gitu ya. Ini t per 4 plus t kuadrat dt. Ya berarti menurut teorema dasar kalkulus 1 berarti ddx dari ini adalah apa? Turunan dari 2x min 4 adalah 2 dikali dengan x per x kuadrat plus 4. Nah, sekarang saya mau cari interval kemonotonan. Berarti kan saya harus cek dulu gini gitu ya. 2x, ini x kuadrat plus 4 gitu ya, sama dengan 0. Nah, maka di sini yang akan membuat dia 0 itu kan kayak 0 itu sendiri. Maka saya akan buatnya gini. Jadi ini 0. Lalu kalau dianya ini min, ini plus ya, gitu ya. 0-nya nggak masuk gitu. Jadi ini kan adalah f aksen x. Jadi dia akan monoton naik. Jadi f akan naik saat dia dari 0 sampai tak hingga. Sedangkan f akan turun dari min tak hingga sampai 0. Nah, lalu ya berarti kan titik kritisnya ini 0 ya. Titik kritisnya 0. Terus kalau titik yang lain apakah ada? Kayaknya tidak ada. Ya, karena kalau di sini titik ujung selang tidak dikasih tahu selangnya dari berapa sampai berapa. Dan kalau titik singular saya rasa semua ini kan sudah F aksen ya. Ini kan sudah F aksen. Nah, kalau teman-teman lihat yang bawah itu kan definisi positif, maka dia pasti punya selalu turunan. Jadi hanya ada satu titik kritis yaitu X sama dengan 0. Kalau mau cari interval kecekungan, berarti tinggal turunkan sekali lagi dari si DDX dari si 2X per X kuadrat plus 4. Tinggal turunin lagi kan. Nah, turunnya teman-teman aja ya, turuninnya ya. Saya nggak mau. Gitu ya. Atau saya pakai kalkulator ya. Namanya teman-teman. Saya juga manusia biasa, mas ngitung gitu. DDX dari 2X X kuadrat plus 4. Oke. Jadi kata si Photomath F double aksennya adalah minus 2X kuadrat plus 8 gitu ya. Per X kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, lagi-lagi di sini yang menyebabkan dia mungkin 0 itu berarti adalah min 2X kuadrat plus 8 sama dengan 0 gitu ya. Maka X-nya itu bisa jadi plus minus 2. Nah, karena X-nya itu plus minus 2, maka gimana? Maka di sini saya punya ya dua opsi gitu. Dua opsi min 2 dan 2.
Tuh, teman-teman lihat, kalau misalnya saya ambil dari 3 ke belakang, ini akan jadi minus. Kalau saya ambilnya ini plus, gitu. Kalau saya ambil yang sini, apa ini minus lagi? Ya, berarti di sini kecekungannya cekung ke atas gitu ya. Kalau dari min 2 sampai 2. Sedangkan dia akan cekung ke bawah dari min tak hingga sampai min 2 digabung 2 sampai tak hingga. Gitu kan? Titik beloknya, apa aja titik beloknya? Berarti di sini dapat titik belok itu adalah di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Titiknya, absisnya, ordinatnya bisa dicek masukin fungsinya ke fx. Nah, nomor 9. Kayak ini sampai nomor 10 dulu ya teman-teman ya. Saya takut durasi video ini terlalu lama. Atau nggak apa-apa kalau kayak lama-lama. Ya udah saya lihat aja ya, lihat sikon. Nah, yang nomor 9 ini menurut saya paling nggak juga sih. Jadi ini lagi-lagi pakai tema dasar kalkulus pertama. Nah, akhirnya setelah beberapa soal kita baru mulai merasakan, oh penting loh ternyata tema dasar kalkulus pertama itu. Nah, jadi kalau ini kan saya akan selalu ngecek ya teman-teman kalau ada soal seperti ini. Dia kan bilang jika ada. Nah, teman-teman perhatiin ya. Kalimatnya kan jika ada. Berarti ada kemungkinan tidak ada dong. Kalau dia bilang gitu. Nah, kemungkinan tidak ada itu bagaimana? Saya coba aja. Paling gampang tuh gini teman-teman. Ini kan integral dari X sampai 1. Jadi saya misalkan dia 1 sampai 1 dari FT dt. Ini kan pasti pasti 0. Nah, karena sebelah kiri 0, maka sebelah kanan juga harus 0. Cek kalau X-nya 1 berapa? 1 kuadrat min 5 kali 1 plus 4. Oh, 0 juga. Nah, kalau kiri dan kanannya 0 berarti ada. Ada berarti fungsinya. Berarti gimana cari fungsinya? Ft itu gimana? Ya udah kan berarti kan ddx dari integral dari x sampai 1 ft dt. Nah, yang kanan kan juga saya integralin tuh. Jadi apa? 2x min 5. Maka di sini ft itu akan sama dengan 2x min 5. 2t min 5 ya, sorry. Berarti akan jadi 2t min 5. Ya ini kan udah sama dengan kayak teorema dasar kalkulus. Satu bentukannya kan? 2t minus 5. Gitu ya. Bener nggak? Harusnya gitu ya, bener. Kita fungsi kontinu f yang memenuhi hmm, ya harusnya benar. Oke. Terus yang B. Integral dari 2x 0 ft dt. Lagi-lagi cek. Saya paling gampang sih ceknya x-nya 0. Ya kalau kirinya 0, kanannya juga 0. Berarti di sini ddx dari integral dari 2x sampai 0 dari f t dt itu adalah adalah turunannya kan. Turunan dari itu berarti adalah 16x ditambah dengan 6 kosinus 6x, jangan lupa dikalikan dengan turunan dari 2x berarti 2. Gitu ya. Oke. Berarti di sini saya bisa dapat bahwa ft itu akan jadi 32t ditambah dengan 12 kosinus 6t. Semoga tidak salah. Dan yang C itu tidak ada, teman-teman. Kenapa yang C tidak ada? Yang C kalau saya coba X-nya 2, yang kiri jadi 0, yang kanan jadi 2. Ya. Yang C di luas kiri, gitu ya. Kalau X-nya saya ambil 2, maka kan akan jadi 0. Akan jadi 0. Nah, yang luas kanan, kalau X-nya 2 akan jadi 2. Nah, kiri kanan aja udah nggak cocok, berarti tidak ada yang memenuhi. Itu cara ngeceknya. Jadi sebelum teman-teman pakai teorema dasar kalkulus 1, cek dulu apakah dia punya nggak, ada nggak gitu. Kalau udah emang nggak logis, ya udah nggak usah dikerjain gitu, susah kalian aja, gitu ya.
Oke, yang 10 kita disuruh menggunakan teorema dasar kalkulus kedua. Jadi di sini teorema dasar kalkulus kedua, ya udah berarti kan kalau yang A integral 1 sampai 0 dari 1 minus x kuadrat dx. Berarti kan saya akan integralkan kan 1 min x kuadrat itu jadi apa? X minus sepertiga x pangkat 3 dari 1 sampai 0. Ya berarti kalau saya masukin 2/3 ya, hasilnya 2/3. Terus yang B. Yang B integral dari pi per 2 sampai min pi. Dari sinus x dx. Nah, ingat teman-teman, integral dari sin x itu adalah min cos x. Jadi, minus cosinus x pi per 2 sampai min pi. Kalau x-nya pi per 2, pi per 2 berarti berapa? 0 ya. Berarti ini 0 minus min pi. Hmm, cos min pi itu kan berarti akan sama dengan cos pi. Di mana cos pi itu adalah min 1. Jadi, plus 1. Berarti ini akan jadi min 1 gitu ya. Dikurang, ya kan? Kan cos min pi itu kan berarti cos pi min 1. Jadi 1 ya, jadi min 1. Ya, maaf kalau salah. Atau mau validasi. Coba kita validasi ya. Integral min pi, eh, pi, sorry, pi per 2 dari sinus x dx. Ya, min 1 bener kok. Yang C, yang C, yang C. Yang C kayak kita butuh manipulasi fungsinya dulu deh. Jadi saya ubah dulu x pangkat 5 per x pangkat 3 per 2 kan 5 itu 10 per 2. Jadi saya punya di sini x pangkat 7 per 2 minus 2x pangkat minus 3 per 2 dx. Nah, kalau ini berarti kan saya integralin kan? Berarti jadi berapa tuh? Seper 7 per 2, 9 per 2. Berarti 2 per 9 x pangkat 9 per 2 minus bisa gimana ya? 2 per min setengah. Jadi 4 x pangkat minus setengah. Dari 2 sampai 1. Ya, berarti ini akan jadi, ya begitu teman-teman ya. Saya cukup malas untuk menghitungnya. Nah, ya, intinya gitu ya teman-teman ya. Eh, saya benar sih. Pakai aturan integral ya. Jadi x pangkat f itu adalah eh seper f plus 1 x f plus 1 tambah c. Cuman kan karena ini ada angka depannya, jadi satunya ganti aja dengan angka depannya gitu. Jadi kayak itu misalnya min 2 kan berarti min 2 per min 3 per 2 plus 1 kan berarti min setengah ya. Min setengah kan kalau jadi plus 4. Ya jadi gitulah teman-teman ya. Jadi kalau saya mau ini berarti 2 per 9 kali 2 pangkat 2 per 9 ditambah 4 kali 4 per akar 2 gitu. Dikurangi sama 2 per 9 tambah 4. Ya gitu. Terus yang D integral dari sekant kuadrat. Dari berapa? Pi per 4 sampai 0. Pi per 4, 0, ini sekant kuadrat X plus 1 dx. Integral dari sekant kuadrat itu adalah tangen, teman-teman. Karena kan tangen ditulis di sekant kuadrat. Jadi ini akan jadi tangen X plus X, gitu ya. Ini akan diintegralin dari pi per 4 sampai 0. Berarti ini akan jadi tan pi per 4 berapa? 1 ya. Jadi 1 plus pi per 4. Ya, gitu. Dan soal terakhir pada sesi hari ini, tidak lain tidak bukan adalah nomor 11. Nomor 11 ini yang paling
jadi primadona karena ada dua substitusi di sini yang cukup menarik. Nah, yang A, kita disuruh menentukan metode substitusi. Jadi kalau metode substitusi idenya adalah kita memisahkan sesuatu. Jadi yang A itu saya mau misahkan si U sebagai 3x+1. Jadi saya tahu bahwa du dx itu adalah 3. Di mana berarti di sini dx itu adalah sepertiga du. Jadi, nah teman-teman perhatikan, kalau saat x-nya 3, u-nya jadi 10. Saat x-nya 0, u-nya jadi 1. Jadi saya akan ganti soalnya, itu jadi gini. Jadi integral dari 1 sampai 10 gitu ya. Dari u pangkat 6 dikalikan dengan sepertiga du. Nah, itu teman-teman ya. Jadi berarti di sini akan jadi sepertiga. Ini berarti akan jadi, nah kok saya nggak yakin ya? Oh ya benar kok. Eh, integral dari u pangkat 6 berarti sepertujuh u pangkat 7 dari 10 sampai 1. Nah, ini jadinya berarti ini adalah sepertiga kali 10 pangkat 7 per 7 min sepertujuh. Ya, dia begitu ya teman-teman ya. Terus yang B, mau misalin apa yang B? Bingung kan mau misalin apa? Saya juga bingung. Orang soalnya aja kepotong. Nah, yang ini kalau pokoknya kalau mau pakai aturan substitusi biasanya yang di misalnya itu ya ada pangkat-pangkatnya gitu. Jadi enak gitu kalau kita udah ini. Ini berarti adalah DU adalah 2x+1. Jadi si DX adalah DU per 2x+1. Nah, saat itu kan integral dari berapa sampai berapa? Dari 1 sampai 3. Jadi saat kalau X-nya 1, si U-nya jadi 2. Kalau si X-nya 3, U-nya jadi berapa? 12 ya? Oke, gitu ya. Jadi berarti di sini integral dari 12 sampai 2. Di atasnya ada apa? Aduh, udah mulai melek nih, udah males. 2x+1. Oke, 2x+1. Jadi kan ini kan 2x+1 per U pangkat 4 dari dx-nya diganti dengan jadi du per 2x+1. Jadi kecoret tuh. Ini kan ini kecoret. Jadi kita punya integral dari 12 sampai 2 U pangkat min 4 du. Jadi berarti di sini saya punya min. Min 4 ya. Min sepertiga U pangkat min 3 dari 12 sampai 2. Ya, itulah intinya. Ya, teman-teman tinggal hitung sendiri. Saya akan bantu dari metode substitusinya sampai bentuk akhir integralnya. Untuk hasil akhir integralnya, teman-teman hitung sendiri. Saya akan bantu substitusinya. Yang C itu yang di misalnya ada yang di dalam angka. Jadi X pangkat 3 plus 1 yang kita misalnya. Jadi di sini U sama dengan X pangkat 3 plus 1. Jadi du dx itu sama dengan 3x kuadrat. Maka dx itu adalah du per 3x kuadrat. Lihat batas atas dan batas bawahnya. Waduh, gini. Bentar ya teman-teman. Tunggu sebentar. Kalau udah mulai ngelag tuh udah agak males gitu. Jadi kita harus coba ulang. Coba share screen ulang gitu.
Karena kalau OneNote udah kebanyakan, udah males tuh, udah ngelek-ngelek. Nah, jadi kalau 0 sampai 2, 0 sama 2. Jadi kalau X-nya 0, U-nya 1. Terus kalau X-nya 2, U-nya 9. Jadi saya bisa ganti jadi integral dari 9 sampai 1. Nah, sekarang itu ada apa? X pangkat 2. Oke, terus dulu X pangkat 2. X pangkat 2 dikali sama akar U gitu ya. DX-nya diganti jadi DU per 3X kuadrat. Coret kan? Nah, masih ada yang kecoret gitu kalau integral substitusi. Jadi ini ada sepertiga integral dari 1 sampai 9 dari U pangkat setengah DU. Ini berarti akan jadi sepertiga. Lalu ini akan jadi 2 per 3 U pangkat 3 per 2 dari 9 sampai 1. Silakan dihitung gitu ya. Oke, lanjut. Integral dari 4 pi sampai min pi cos 4 theta d theta. Yang D integral dari pi sampai min pi cosinus 4 theta kali d theta. Nah, ini yang dimisalin U yang 4 theta. Jadi 4 theta maka du d theta itu 4. Maka si d theta itu adalah seperempat dari si du. Jadi saat eh, tetanya itu min pi, si u-nya akan jadi min 4 pi. Kalau tetanya pi, si u-nya akan jadi 4 pi gitu ya. Jadi soalnya akan jadi integral dari 4 pi sampai min 4 pi sampai 4 pi dari cosinus u du, di mana integral dari cos adalah sin, ya kan? Sin jadi min cos, cos jadi sin. Jadi ini berarti sinus u 4 pi min 4 pi. Berarti 0 ya? Sin pi berapa? 0 ya? Hmm, ya harusnya 0 sih, cuman nggak tahu juga. Tapi seharusnya 0. Cos 4 theta. Cos tuh, ya harusnya 0 sih teman-teman. 4 pi ya. 4 pi itu berarti berapa? Cos 360 kan 0 0 ya? Oh ya, 0 lah. Terus yang pi per, pi per 6 sampai pi per 6 sampai pi per 4. Gitu ya, dari sin T sin T per cos pangkat 3T dt. Nah, kita misalnya apa? Kita misalnya cos T. Jadi kita misalkan U itu sebagai cos T, maka du dt akan jadi apa? Minus sin T. Maka di sini eh, dt itu adalah du per minus sin T. Jadi sin T akan kecoret nanti. Gitu ya. Jadi sekarang kita punya kalau misalnya si T-nya itu pi per 6, maka U-nya akan jadi akar 3 per 2 ya. Akar 3 per 2. Ya kan? Kalau T-nya pi per 6, cos pi per 6 kan berarti cos 30. Berarti akar 3 per 2. Kalau T-nya itu pi per 4, berarti di sini cos pi per 4. Cos pi per 4, cos 45 berarti adalah U-nya akan jadi akar 2 per 2. Jadi berarti di sini integral dari eh waduh, sebentar. Oh ya, sisi akan jadi minus ya. Sebentar. Eh,
Sebentar guys. 40. Oh, oh ya. Jadi karena kalau teman-teman lihat, kalau T-nya pi per 6 kan jadi akar 3 per 2. Kalau T-nya pi per 4 jadi akar 2 per 2. Di mana kan akar 2 per 2 itu lebih kecil. Jadi harusnya dia di bawah kan. Jadi akan kasih minus. Ini akar 2 per 2. Ini akar 3 per 2. Tapi dia minus. Dia melawan. Itu kan. Jadi sekarang sin T ini kan habis tuh. Jadi tinggal sisa minus seper U pangkat 3 DU gitu ya. Jadi berarti di sini eh akan jadi integral dari akar 2 per 2 sampai akar 3 per 2 dari minus U pangkat min 3 DU. Ini jangan lupa minus. Jadi ini akan jadi minus. Integralnya jadi minus. Jadi plus ya, berarti plus. Gitu ya. Setengah U pangkat min 2 dari akar 3 per 2. Terus ini akar 2 per 2. Oke, hitung sendiri ya teman-teman. Dan yang terakhir yang F. T secant kuadrat T kuadrat DT. T secant kuadrat. Gimana sih? Bingung. 0 akar dari pi per 4. Terus T secant kuadrat T kuadrat DT. Nah, yang jadi U itu si T kuadrat harusnya. Kalau menurutku ya, kita coba aja DU DT berarti si 2T. Jadi si DT itu adalah DU per 2T. Kalau misalnya X-nya 0, sorry, T-nya 0. Kalau T-nya 0, berarti si U 0. Kalau T-nya akar dari pi per 4, U-nya akan jadi pi per 4. Berarti ini integral dari 0 pi per 4 T kali secant kuadrat U dt diganti dengan du per 2T. Ini kan dicoret tuh. Berarti ini akan jadi setengah integral dari pi per 4 0 dari secant kuadrat U du. Di mana integral dari secant kuadrat itu adalah tangan. Jadi setengah ini jadinya tangan U dari pi per 4 sampai 0. Berarti kalau ini bisa saya jawab harusnya hasilnya setengah. Oke, beres ya teman-teman untuk tutorial bab 4 yang part pertama. Nanti kita akan lanjutkan part kedua berarti dari nomor 11, 12, dan seterusnya. Oke, thank you for watching. Maaf banyak delay tadi ya. Oke, dadah.